Yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh ikhwan akhwat yang dibisakan hadir pada malam hari ini merupakan satu kebanggaan bagi kita untuk bisa bertemu dalam satu majelis yang paling berbahagia, yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi ikhwan yang sudah mendapatkan hak talqin zikir. Ikhwan akhwat rahimakumullah, dalam menapaki kehidupan ternyata memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Yang saya maksudkan adalah apapun yang kita rasakan, apapun yang kita terima, dalam konteks Toriko itu merupakan satu riyadhah, satu latihan bagaimana caranya orang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ternyata ada orang yang tidak suka kepada kita dalam artian memberikan komentar begini begitu, itu merupakan hak mereka dan sebenarnya tidak perlu untuk apa namanya untuk kita respon yang demikian. Sebab apapun persoalan yang sedang kita hadapi itu sebenarnya dari sudut mana kita melihat. Terkadang ada orang mengatakan kadang-kadang apa ya menyampaikan ataupun menilai kita itu lucu-lucu gitu ya. Dan lucu itu sendiri sebenarnya hal yang biasa bagi saya. Saya ambil contoh, orang akan tercengang atau mungkin akan merasa aneh ya, apabila mendengar satu ungkapan, singa dan serigala itu lucu. Sekali lagi, singa dan serigala itu lucu. Yang paling buas adalah ayam. Itu kalau diterjemahkan secara umum, orang akan berpikir, loh memang begitu. Memang lebih buas ayam apa daripada harimau, daripada singa, daripada serigala. Jadi untuk bisa menerjemahkan kalimat yang menurut saya lucu itu bergantung siapa yang ngomong. Saya yakin yang ngomongnya itu adalah cacing kepada anaknya. Wajar kalau cacing ngomong kepada anaknya, itu yang namanya harimau, yang namanya singa, yang namanya serigala itu memang lucu-lucu. Itu yang paling bengis, yang paling buas adalah ayam. Namanya kan ternyata dalam pandangan cacing itu ayam itu ternyata yang suka mematuk, bukan harimau begitu. Nah, jadi biasa-biasa sajalah apabila kita melihat ada orang-orang yang ternyata memang dalam keseharian itu melihat apa yang menurut kita sebenarnya merupakan satu kebanggaan kita bisa melaksanakan satu amalia, tapi dilihat dari sisi pandang, sudut pandang orang lain yang di bawah tanda kutip tidak suka itu ternyata memang merupakan sesuatu keanehan, sesuatu yang lucu, dan lain sebagainya. Di dalam menerjemahkan apa yang sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita sudah punya pedoman, kita sudah punya aturan main, dan aturan main itu sebenarnya merupakan patokan untuk eh,
kita pijak, untuk kita tapaki, bukan untuk dilompati. Yang namanya pijakan itu berbentuk satu rumus, dan rumus itu sendiri adalah merupakan apa namanya tahapan-tahapan bagaimana caranya kita untuk sampai ke tempat tujuan. Tentu dalam hal ini untuk sampai ke tempat tujuan itu adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran manakala di dalam melaksanakan amaliyah itu ada sisi-sisi tertentu bagi seseorang itu merupakan satu apa namanya satu beban yang memberatkan bagi yang bersangkutan. Dan untuk sampai ke arah sana itu sendiri kita sudah diajari ya, sudah diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui penerus risalahnya, pengarsa Abah radhiyallahu anhu qaddasasya. Umpamanya begini. Jadi untuk bisa menerjemahkan apabila kita telisik, mungkin orang yang bekerja siang malam untuk menafkahi keluarganya itu tidak kalah mulianya dibandingkan dengan seorang ahli ibadah. Kalau orang itu merupakan orang yang sudah tidak terbebani untuk apa? Untuk memberikan kontribusi kepada keluarganya, untuk menafkahi kehidupannya. Itu adalah peningkatan dalam bidang ibadah, itu hal yang wajar. Tapi bagi seseorang yang harus bekerja keras, siang malam, banting tulang, untuk menafkahi keluarganya, itu bisa jadi merupakan satu amalia yang nilainya tidak kalah penting, tidak kalah mulia daripada ahli ibadah. Malah dalam satu hadis diungkapkan bahwa ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh istighfar. Orang kalau istighfar kan penting ya. Waqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Jadi kalau ternyata kita merasa ada sesuatu yang perlu untuk kita lakukan dalam rangka apa ya, menutupi kesalahan-kesalahan kita, itu bisa dengan istighfar. Tapi ada dosa yang tidak bisa ditutupi dengan istighfar. Dosa itu adalah manakala seorang laki-laki, seorang penanggung jawab di dalam rumah tangga, itu tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Nah, dosa itu hanya bisa ditebus apabila dia bekerja dengan keras. Nah, ini dalam apa ya eh, keseharian yang apabila kita cermati, orang datang ke Sirna Rasa mengadu kepada Yang Mulia Pengarsa Abah, Murah sama apa? itu ternyata apabila kita cermati juga apa ya, sejak apa ya catatan-catatan yang saya baca itu Pengarsa Abah Anom sekalipun itu paling tidak suka apabila ada seorang murid datang kepada beliau mengadukan keluhan, begitu, menyampaikan keluhan. Jadi keluhan itu, maaf, apabila ternyata ada sesuatu yang tidak mengenakan bagi dirinya, Jadi mama makannya itu diceda. Mama pengen makan, makan dari itu udah. berbentuk apa namanya ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu ternyata memang berbentuk keluhan semacam demikian. Sebenarnya yang namanya musibah itu ya, itu sebenarnya hanya satu.
Musibah itu hanya satu. Tapi apabila ternyata memang disampaikan ataupun dikeluhkan kepada orang lain, maka musibah itu menjadi dua. Dari mana kita bisa tahu bahwa musibah itu dari satu bisa menjadi dua? Apabila disampaikan kepada orang lain. Yang pertama, keluhan itu tidak bisa dijadikan jaminan untuk bisa menyelesaikan satu musibah. Gitu ya. Orang mengeluh, melulu. Itu musibah nggak akan terselesaikan. Yang kedua akan kehilangan nilai. Akan kehilangan pahala apabila ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ia lewati. Begitu. Jadi resikonya itu bisa lebih besar gitu. Nah, dalam konteks lain umpamanya dalam ini contoh-contoh ini dalam Al-Qur'an gitu ya. Semacam dalam kehidupan keseharian kita mungkin entah dilihat dari sudut mana, orang mengatakan bahwa istri itu bergantung bagaimana suaminya, begitu. Artinya mau baik bagaimana suaminya, mau tidak baik bagaimana suaminya. Padahal rumus dalam Al-Quran kan nggak begitu. Istri Fir'aun itu masuk surga. Tapi istri Nabi Nuh adalah bisa masuk neraka. Ini apa ya? Kalau ternyata memang yang saya sampaikan tadi umpamanya seorang istri itu akan bergantung kepada suaminya, itu mengapa begitu di dalam Al-Quran contohnya. Gitu. Fir'aun kan raja yang bengis, gitu ya. Tapi Siti Asia, istri Fir'aun itu sendiri, itu nggak pernah terpengaruh sedikit pun akidahnya, amaliyahnya, meskipun suaminya demikian. Nah ini contoh gitu ya. Jadi tidak terpengaruh dalam artian bukan bukan bagaimana suaminya bukan begitu. Kalau memang harus bagaimana suaminya, mestinya istri Fir'aun juga termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini kan enggak gitu ya. Yang dibenci malah istri daripada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini kalau dilihat dari sisi akidah itu kan panjang ceritanya. Gitu, panjang ceritanya seperti diungkap di dalam ayat ke-10 daripada surat As-Saff di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhallazina aman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Wahai orang yang beriman, mau nggak kalau aku kasih tahu, kasih informasi, ada satu bisnis, ada satu perniagaan, ada satu usaha yang dapat menyelamatkan kalian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu kan istifham, bentuk pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila itu merupakan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sembarang untuk menjawab. Sebab apabila apa yang ditanyakan di dalam Al-Qur'an kemudian kita jawab menurut versi kita, bisa jadi itu bukan bukan itu maksudnya gitu. Yang paling baik adalah apabila kita melanjutkan ayat berbentuk pertanyaan itu. Bentuk pertanyaan itu adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jawaban yang dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu diterjemahkan dalam konteks storiko adalah orang yang sudah mendapatkan hak talqin zikir. Nah, jadi betapa tingginya ya. Betapa tingginya nilai talqin. Karena apa? Karena dilihat daripada sudut pandangan manapun, sebenarnya kita ini sudah kita ini dalam apa namanya proses menapaki jalan untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang belajar ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, setinggi manapun. Itu kalau ternyata memang tidak berujung kepada pemasrahan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyalahi konsep. Sebab konsep di dalam Al-Qur'an itu ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk membaca. Iqra. Selama 10 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah setelah menerima perintah Iqra membaca, itu pekerjaannya hanya mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab. Ini loh Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikatakan sebagai zikir jahar, diungkapkan. Apabila kita perhatikan, dan ini sudah saya informasikan lewat akun saya pada hari ini, pada tanggal 28 September 25, Abah telah menginformasikan dalam artian kita ini jangan diam mulu, ya. Melaksanakan amalia itu harus dengan terang-terangan. Abah malah mengatakan yang tidak suka kepada kita kan udah jelas, gitu ya. Apabila ternyata kita diam aja, itu tidak akan menambah semangat kita, tidak begitu. Jadi maksud saya itu begini, saya sempat untuk diingatkan, gitu ya. Jadi diingatkan mungkin ada tulisan-tulisan saya di Facebook umpamanya itu banyak yang menghujat Abah. Kemudian ada yang menginformasikan kepada saya, mohon kolom komentarnya itu disetting bukan untuk publik. Saya pikir begini, kan saya jawab gitu. Jadi biarkan saja sebenarnya siapapun untuk berkomentar. Kalau ditutup, saya tidak tahu siapa yang nggak suka kepada pengarsa Abah. Bagaimana saya menyiapkan konsep, bagaimana caranya mengkanter orang-orang yang nggak suka itu sendiri dengan tulisan-tulisan saya. Begitu. Kalaupun umpamanya ada komentar yang tidak suka kepada Abah dengan menghina, menghujat, menyindir dan sebagainya, kan yang punya akun saya. Bisa saya sembunyikan, bisa saya hapus. Itu setelah saya pertimbangkan. Begitu. Jadi biarkan saja gitu. Yang dibutuhkan adalah kita sebagai ikhwan, sebagai akhwat, apalagi yang punya akun, yang kadang-kadang suka bermedia sosial, itu kalau ada tulisan-tulisan dari siapapun, gitu ya, itu diberikan respon. Ini kata Al-Quran. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Jadi ketidaknyamanan, ketidaksukaan, dolal, kesesatan, itu akan selalu muncul. Apabila al-haq itu selalu diam, nggak pernah berkomentar. Begitu. Paling tidak umpamanya ada tulisan, saya nulis tentang Abah umpamanya. Paling tidak ada komentar, apapun kata orang, Abah Aos adalah tetap mursyidku. Kira-kira semacam begitu. Jadi harus ada keberanian. Saya terjemahkan dari ungkapan Abah pada hari ini tanggal 28. Itu ada keberanian dari kita bahwa kita jangan selalu diam gitu diomongin begini begitu. Nah, ternyata sudah mulai ada orang-orang tertentu gitu ya. Itu memberikan semangat kepada orang-orang yang suka biasa nulis tentang pengarsa Abah itu untuk lebih konsisten lagi di dalam mengamalkan ajaran TKN lewat jalur itu. Nah, saya terucutkan bahwa ternyata memang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu banyak cara bisa dilakukan oleh orang sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, merupakan potensi anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dikembangkan. Dan kita tidak usah iri apabila ada orang melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur toriko, ada yang berkhidmat dalam bentuk harta kekayaan karena itu yang ia miliki. Ada yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Syekh Mursyid dengan menyampaikan pencerahan-pencerahan karena itu yang ia miliki. Dan sebagainya, maka orang-orang tersebut
itu ternyata sudah berkumpul di satu majelis yang paling mulia, itulah manakiban. Apalagi di dalam manakib online internasional sudah tidak ada alasan lagi. Orang yang sudah ditalkin zikir itu untuk tidak melakukan manakib. Tinggal pilih waktu mana yang paling cocok bagi kita. Mau ba'da subuh silahkan. Mau pagi sekitar pukul 8 lewat 38 silahkan. Mau malam hari jam sekarang umpamanya itu sangat terbuka luas. Nah untuk itu sekali lagi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mengaplikasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan acara manakiban. Itu persoalannya bukan bisa ataupun tidak, tapi mau apa tidak kita melakukannya. Demikian yang saya sampaikan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten yang mulia pengersa Allah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengersa Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.